Yo, what's up, gengs? Hari ini kita akan membahas soal metode cross, ya, lagi yang terakhir, yaitu sebagai balok girder. Sini Pak, saya punya balok girder, ya, ada 3 batang, batang AB, BC, sampai CD. Setiap batang mempunyai kekakuan. Yang pertama batang AB itu kekakuannya EI, batang BC 2 kali EI, dan CD itu 3 kali EI. Oke, di sini kita perhatikan bahwa ada beban merata bentuknya segitiga ya, seperti ini, dan persegi atau segi 4. Lalu ada 2 beban terpusat di batang BC. Oke, kita masukkan data-datanya. Di sini L1, L2, L3 sampai L6 ya. Di sini saya salah menulis, jadi ini ada 6L. Lalu Q1, Q2, P1, P2-nya masukkan. Setelah itu menentukan momen primer seperti biasanya. Di sini ada per segmen, ada 3 segmen ya, ada AB, BC, sama CD. Yang pertama kita mencari batang AB. Itu ada momen AB dan BC, BA ya. Di sini ada sendi. Sendi itu ketika bertemu dengan 2 batang atau lebih itu akan bersifat sebagai jepit ya. Jadi struktur ini itu kalau dianalisa jadinya jepit semua. Yang pertama ada batang AB. MAB itu rumusnya kita lihat di tabel distribusi momen. Ya, di sini ada jepit-jepit dan beban merata ada di sini. Karena saya bikinnya L yang simetris, jadi rumusnya MAB 11 KL kuadrat per 192 dan MBA-nya negatif 5 KL kuadrat per 192. Kita masukkan aja ya. Kita hitung seperti ini. Bagi yang belum bisa Excel, kalau mau rumus ya sama dengan dulu, baru di dalam kurung ya. Ditunjukkan aja ininya, diklik. Oke. Atau enggak kalian bisa download di bio saya. Saya sediakan secara gratis ya untuk metode balok girdernya. Lalu MBA kita masukkan rumus yang ada di tabel distribusi momen tadi ya. MBA ini MBA berarti negatif. Tak cara taunya negatif positif ya, kalau kita ngerjain dari kiri ke kanan, kirinya pasti positif. Kalau kanan ke kiri berarti negatif ya guys. Itu. Lalu selanjutnya ada batang BC. Di sini ada 2 beban merata dengan jarak. Di sini misalkan L4 dan L6 mana sama, jadi kita anggap sebagai A, dan L5 itu 4 ya, L4 ya maksud saya, sebagai B. Jadi rumusnya adalah PA per L dikali L min A ya. Sesuai pada batang. Ini jepit-jepit 2 beban terpusat. Oke, sesuai pada tabel 22 ya. MAB rumusnya itu PA per L kali L min A. Kalau MBA-nya tinggal dinegatifkan saja ya. Masukin aja rumusnya sesuai yang ada di tabel distribusi momen. Lalu MCB kita dikali negatif di atasnya. Setelah itu kita ke batang CD guys. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ada beban merata bentuknya itu segitiga. Mungkin bagi kalian ada yang jarang dikasih soal seperti itu, jadi ini kesempatan buat tahu ya. Lalu kita mencari MCD dan MDC dengan cara kita cari rumusnya ada di tabel distribusi momen. Sini sudah lengkap ya, tinggal masukin aja. Karena tadi ada jepit-jepit, maka rumusnya itu pakai yang ini ya, tabel nomor 7. Untuk mencari MAB rumusnya adalah KL kuadrat ya, per 20. Untuk MBA min KL kuadrat per 30. Jadi masukin aja seperti itu. Jadi ini MCD-nya tadi adalah MAB ya, KL kuadrat per 20. Dan MDC-nya min KL kuadrat per 30. Kita masukin aja sampai ketemu seperti ini. Lalu untuk kekakuan batang, karena di sini tadi bersifat sebagai jepit ya, sendinya karena bertumbuh pada 2 batang ya, ada batang AB dan BC. Ya kita otomatis pakai rumus 4EI per L ya. Kecuali kalau misal kita di sini nggak ada jepitnya ya, batang C. Di sini kita hilangkan batang CD-nya, jadi hanya ada batang AB, B dan BC, atau enggak di sini titik D itu berubah menjadi sendi. Maka
CD itu nanti jadi 3 EI per L ya. Ya udah, kita masukkan 4 EI, kita EI-nya kan belum tahu, jadi EI-nya kita biarkan saja di sini. Jadi kita dikalikan aja dengan jaraknya L ya. 4 dibagi dengan L. L-nya di sini adalah L1 tambah L2. Ya udah, setelah itu kita masukkan di sini EI yang batang kedua tuh ada 2 kali EI, dan yang ketiga 3 kali EI. Ini dikali 3 aja. 4 kali 2, 4 kali 3 dibagi dengan L-nya, panjang batangnya. Lalu untuk sigma KB kan di sendi B ini menumpu 2 batang ya, ada batang AB dan BC. Jadi kita jumlahkan ya kekakuannya. Kekakuan AB sama kekakuan BC kita jumlahkan di satu tumpuan B. Itu. Nah, rumusnya itu KAB tambah KBC yang ada huruf B-nya aja. Kalau KC itu KBC tambah KCD, guys. Setelah itu ada faktor distribusi momen. Untuk FBA itu kan batang AB ya. Batang AB dibagi dengan sigma KB FBA, berarti dari B ke A. Itu menempuh pada kekakuan tumbuhan B, jadi dibagi dengan sigma KB. Lalu FBC itu juga batang B ke C, itu masih pada tumpuan titik B, jadi kita masih dibagi dengan KB nih, batang FBC-nya. Sedangkan panjangnya itu menggunakan kekakuan batang BC karena FBC ya. Lalu untuk FCB itu batang C ke B, kita menggunakan kekakuan KBC dibagi dengan tumpuan C karena FCB itu masih bertumpu ke titik C ini ya. CB dan CD masih sigma KC. Sama juga FCD, kita bagi KCD dengan sigma KC ketemu. Nah, ini ditambah dengan ini tuh jumlahnya harus sama dengan 1 ya, agar benar perhitungannya. Kalau belum 1 berarti Anda harus teliti lagi menghitungnya. Setelah itu kalian bisa membuat tabel cross ya. Untuk tata cara membuat tabel cross, kalian bisa lihat video di akun saya. Tinggal lihat videonya yang sebelum ini. Di sini kalau sudah menemukan tabel cross, lalu kita jumlahkan M totalnya ya, dari MP sampai CO kita jumlahkan. CO-nya harus ketemu 0 atau enggak mendekati angka 0. Oke, lalu kita jumlahkan semuanya. Setelah itu kita kalikan dengan negatif ya atasnya ya. Maka momen reaksinya ketemu. Setelah itu kita bikin free body diagram untuk momen. Ya, kita masukkan aja. Kalau yang negatif searah jarum jam, yang negatif berlawanan maksud saya, kalau yang positif searah jarum jam. Setelah itu kita menghitung reaksi tumpuan vertikal. Caranya seperti yang ada di video pertama saya. Itu video tentang materi statika 1 sama saja, tapi di sini kita ambil per segmen ya. Jadi AB kita sendirikan dulu perhitungannya, lalu perhitungan BC, perhitungan batang CD sendiri-sendiri, jadi nggak digabung jadi satu karena ini analisa struktur statis tak tentu ya. Oke, selanjutnya di sini perlu diperhatikan bahwa di titik B itu ada VB left sama VB right ya. VB kanan sama kiri. Jadi nanti kita jumlahkan, hitung satu-satu ya. Di VC juga karena ada 2 batang, jadi ada VC kanan dan VC kiri. Lalu kita jumlahkan VC totalnya. Jadi itu adalah VB yang sebenarnya, guys. Nah, kalau di sini ada beban merata segitiga ya. Kalau misal sigma MC itu berada di muka segitiganya, jadi rumusnya nanti adalah Q dikali setengah ya untuk sigma MD. Sigma MD berarti ada di ekor ya. Berarti Q dikali setengah dikali L ya, L jarak keseluruhannya dikali 2/3 dikali L. Maka hasilnya adalah seperti ini nantinya ya. Kalau yang persegi kan setengah QL kuadrat. Nah, kalau ini adalah Q dikali setengah L dikali 2/3 L. Selanjutnya ada di sigma MC, berarti MC itu ada di muka ya. Jadi rumusnya
Q dikali setengah L dikali sepertiga L. Jadi ada sepertiga, ada 2/3 ya untuk ekor. Jadi 2/3, untuk muka itu 1/3. Nah setelah itu kita cek ya sigma V nya apakah benar sama dengan 0. Dan ternyata sama dengan 0 ya. Seperti biasa ngitungnya seperti di statika 1. Kalian kalau mau lihat bisa review kembali di akun saya. Nah lalu di sini beban merata segitiga, beban maksimumnya itu adalah 0,5 dikali dengan Q dikali dengan L ya. Kalau yang persegi kan Q dikali L gitu, Q besarnya. Kalau Q besarnya segitiga setengah QL. Oke, setelah itu kita mencari gaya lintang seperti biasanya ya. Oke, tadi beban Q besar dari segitiga adalah setengah QL. Lalu yang terakhir harus bertemu 0 ton. Oke, mungkin seperti itu aja. Mudah bukan metode cross? Mudah. Kalian pasti semuanya bisa kalau metode cross mah. Jangan lupa untuk follow akun ini agar mendapatkan informasi video yang terbaru saya. Terima kasih.